Yes. Segala sesuatu ada waktunya. Tadi aku bilang sama mereka sih, maksudnya kadang-kadang kalau kita sehari-hari kita kan sibuk banget pasti dengan kerjaan itu, dan kerjaan juga it's so chaotic, sometimes so many things happen, dan lu itu follow the flow, lu gak benar-benar kayak filter, lu jadi kayak ngikutin keadaan gitu. Kalau keadaan bikin lu emosi dan lain-lain, ya most of the time gue akan ngikutin itu stuff like that. Dan sebenarnya itu kita seharusnya itu bisa filter semua itu. Tadi kita mention something about response, itu gue beli banget. Something yang gue jarang lakukan itu seharusnya itu gue bisa control feeling gue, respon gue, karena dari dalam sini dulu baru keluar ke mulut atau ke action yang lain. Maksudnya gue bisa somehow nggak jadi budak dari keadaan itu. Maksudnya gue bisa lebih control. It is something that I have to improve. I'm sure it'll take time, tapi ya ini realize itu mungkin apa tadi rema ya, itu that word again? Rema ya. That's the rema that I found from reading this passage. Respon yang benar terhadap setiap waktu dan masanya. Ya. Respon yang benar, tempat yang benar, partisipasi yang benar, ekspektasi abang banget. Oke, last. Rian udah belum ya? Belum. Oh ya. Everyone. Miss number one. Unik lah. Ya, maksudnya ya segala sesuatu indah pada waktunya yang gue dapat. Bahwa ya sebenarnya kalau yang dari ini sih gue lebih kena di yang awalnya itu, yang dia cerita bahwa kita tuh sebenarnya intinya hidup di dunia itu sementara, bukan selama. Jadi maksudnya dulunya memang gue lebih fokus ke yang dunia, nggak terlalu spiritual dan sebagainya. Cuman nah ya kayak gitu setelah gue baca ayat ini, ya maksudnya gue jadi tahu banyak hal bahwa sebenarnya di balik duniawi, malah yang tadi kata si Andre itu juga maksudnya kita tuh sebagai pengusaha sebenarnya kita kerja untuk diri sendiri atau kita kerja untuk orang lain sih. Kita kerja untuk people atau untuk kita punya ngejar profit dan sebagainya, profit. Dan akhirnya gue dapet bahwa sebenarnya kita sebagai pengusaha ini harus sebagai yang filter tadi, penyaring gitu. Maksudnya kita dengan sebagai pengusaha, kita jangan sebagai pengusaha yang lain, pengusaha lainnya gitu, yang mereka intinya profit tapi nggak mentingin bawahannya. Di sini gue belajar bahwa meskipun kita sebagai pengusaha, tapi ya kita lebih mengutamakan people gitu. Itu sendiri ya, sesuatu itu indah pada waktu kita, jangan pernah khawatir lah. Nah, mungkin kalau pengusaha itu ketidakpastian tinggi banget ya di pengusaha dibandingkan karyawan. Kalau karyawan kan gaji fix sendiri. Kalau pengusaha kayak tadi David ada sharing juga, banyak ketidakpastiannya dan sebagainya. Jadi ya kita diajar untuk sebagai pengusaha kita jangan khawatir, pokoknya kita do the right things, kita doa dan Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Iya, betul sekali. Last but not least, I give you 1 minute. Ayo, tak. Sebagai penutup. Sebenarnya untuk yang kekekalan aku pengen nambahin sih, soalnya kalau menurut panjang, saya melaporkan dari rumah Menteng bersama dengan saksi mata di TKP. Ini sih bagian yang bagian kekekalan kan. Sebenarnya itu dalam bahasa sehari-harinya itu mana ya kekekalannya? 11. Sebenarnya kalau di versi lain sih artinya ia memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan, tapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah. Atau bahasa yang lainnya, but he has made their hearts without knowledge. Terus atau yang bahasa lainnya, jadi sebenarnya sih aku agak rancu sih, maksudnya pernyataan yang bilang kekekalan gitu. Soalnya kan kalau kekekalan kan orang pikirnya kan kayak eternity lah, terus things yang heavenly gitu. Maksudnya
Sedangkan kalau di versi-versi yang lain sebenarnya maksud kekekalan itu adalah emang kita pengen ngerti gitu things yang in the future gitu, tapi ya itu nggak akan pernah bisa sih. So don't try to do it gitu, soalnya mau gimana pun ya we'll never know. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan kekekalan. Ya betul. Pencarian atas apa ya, semua pertanyaan hidup kita yang tidak akan ada akhirnya gitu. Daripada kita terus mencari-cari dan tidak menemukan jawaban, lebih baik kita percaya dan mengucap syukur. Yes. Mengucap syukur Iya. in this moment gitu, and trust. Oke. Demikian acara ini. Bila ada saran dan kritik, mohon kirimkan ke SMS di bawah ini. Layanan konseling. Untuk pelayanan konseling silakan menghubungi Ibu Yunike. Ibu Yunike dapat dihubungi di nomor 0852. Sekarang udah online sih. Online. Diedit tuh, Rick, harus diedit ya. Gua nggak bisa edit. Dieditin. Oke. Oke. Udah, Sina mau ngomong atau langsung? Kita mau tutup kalau misalnya kita hari ini. Ya, kita doa dulu deh. Think that's enough. Everything kan. Kalau ada Steven, gue yakin gak begini. Gak berani. Gak berani dia. Oke, kita oke. Ini kalau ada Steven dia ngomong kayak gini, Erik, udah dulu.